untuk industri perkapalan dan juga logistik, Pak, apa Pak yang harus diwaspadai, Pak? Iya, untuk, logistik terutama, di proses distribusi ya, ini perlu menjadi, kewaspadaan, kelancaran distribusi baik itu darat, laut, udara, karena tentu kalau apa, proses distribusi kan sangat terpengaruh sama kondisi cuaca di jalan ya. Ini yang, kami juga memberikan informasi, kapan waktu-waktu yang memang ideal untuk, melakukan proses, distribusi logistik gitu ya, kepada, stakeholder kami. Baik, Pak Fahri, lalu jika kita bicara mengenai intensitas 100 milimeter ini Pak, apa saja yang bisa dilakukan terhadap cuaca ekstrim ini terutama untuk masyarakat perkotaan ya Pak? Karena kalau kita perhatikan jika hujannya terus-menerus terjadi artinya ada potensi banjir Pak Fahri. Iya betul, pertama yang perlu kita lakukan adalah, dimulai dari diri kita dan lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya. Misalnya, pastikan saluran air di rumah itu dalam kondisi bersih ya, tidak tersumbat, siap untuk menerima dan mengalirkan air. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai, saluran air itu siap juga untuk menerima dan mengalirkan air tidak tersumbat, dan yang nggak kalah penting dari diri kita masing-masing juga bisa kita mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu langkah kecil yang sangat berarti. Baik Pak, lalu jika kita bandingkan dengan Malaysia ya Pak, Malaysia ini diterjang banjir dan juga longsor artinya banjir besar. Apakah juga Indonesia akan berpotensi mengalami banjir besar Pak seperti di Malaysia? Ya, kalau kita bicara banjir tentu yang perlu kita pahami, curah hujan bukan satu-satunya faktor penyebab banjir ya, banyak faktor lain, daya dukung lingkungan dan lain-lain. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi jumlah curah hujannya, yang tadi saya sampaikan bisa mencapai, 100 milimeter dalam satu hari atau lebih, itu berpotensi untuk menimbulkan banjir, dan juga, longsor. Baik, Pak Fahri, ini kan cuaca ekstrim tadi Pak Fahri menyampaikan karena ada La Nina begitu ya Pak. Tapi sebetulnya untuk La Nina sendiri apakah memang bisa diprediksi dan artinya apakah juga bisa dilakukan peringatan dini Pak sehingga bisa meminimalisir terjadinya bencana begitu artinya terjadinya banjir dan juga terjadinya hujan badai. Iya, La Nina salah satu faktornya ya, itu yang dalam skala global. Tadi yang dalam skala regional, skala lokal, seperti adanya monsun, adanya gelombang atmosfer, adanya, daerah pertemuan angin itu, semua berkombinasi menyebabkan terjadinya, kondisi cuaca ekstrim. Nah, La Nina udah kita deteksi dari tahun lalu. Dari September tahun lalu 2021 sudah kami infokan bahwa tahun ini akan, curah hujannya akan meningkat karena adanya periode La Nina, dan itu udah kita berikan peringatan dininya dari tahun lalu September 2021. Baik. Pak, untuk di Eropa sendiri Pak, untuk saat ini Eropa kan sedang mengalami musim dingin yang memang juga cukup ekstrim. Apakah ini juga nanti akan bisa berdampak Pak ke wilayah Asia utamanya Indonesia, Pak Fahri? Iya, di permukaan bumi ini kan tiap tiap zona lintang itu punya karakteristik iklimnya yang berbeda-beda ya. Di Indonesia, di daerah lintang rendah, daerah tropis tentu, pola iklimnya berbeda dengan 2 musim. Kemudian negara Eropa yang daerah lintang menengah dan lintang tinggi itu juga berbeda, punya 4 musim dan sirkulasi anginnya itu pun, berbeda gitu ya. Tapi ada satu fenomena yang, perlu menjadi kewaspadaan kita yang kita sebut dengan seruakan dingin atau, angin dingin yang masuk ke wilayah Indonesia, kita sebut dengan cold surge ya atau seruakan dingin itu dari daratan Siberia menuju ke ekuator. Nah, ini menjadi indikator, penyebab, terjadinya cuaca ekstrim juga di Indonesia. Nah, ini biasanya variasinya, antara 2 mingguan ya, itu, kita pantau terus. Kalau ada itu maka potensi hujan akan meningkat. Saat ini kami melihat memang ada potensi saat adanya, seruakan dingin dari, utara, dari Siberia yang mempengaruhi pertumbuhan awan-awan di Indonesia. Baik, Pak Fahri terkait angin dingin dari utara, apakah ini juga pernah terjadi Pak di Indonesia sebelumnya? Ya, ini kondisi yang normal, memang tiap tahun ada. Baik, Pak, bagaimana sebetulnya mitigasi bencana yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah Pak terkait cuaca ekstrim ini? Ya, pertama tentu yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi daerah-daerah rawan, gitu ya. Hujan kan yang seperti tadi saya sampaikan bukan satu-satunya faktor penyebab, bencana ya, pen-trigger saja, tapi kondisi kerentanan, daya dukung lingkungan, kelerengan, dan lain-lain itu yang perlu menjadi,
kewaspadaan. Dan saya yakin pemerintah baik pusat maupun daerah sudah membuat petanya, membuat peta tingkat kerentanan di level nasional juga ada indeks risiko bencana Indonesia itu udah ada, gitu kan. Jadi apa curah hujan yang informasi curah hujan yang kami berikan itu sebagai pelengkap dari informasi kerentanan yang memang sudah ada.